Jong Avi Mansion, salah satu tempat sejarah di kota Medan. Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, memiliki sejarah yang dimulai sejak abad ke-16. Awalnya, wilayah ini hanya sebuah desa kecil yang bernama Kampung Medan yang didirikan oleh Guru Patimpes, seorang tokoh dari suku Karo. Kampung ini berlokasi strategis di tepi pertemuan Sungai Deli dan Sungai Batubara yang menjadikannya pusat aktivitas perdagangan masyarakat lokal. Pada abad ke-19, Medan mulai menunjukkan potensi sebagai pusat ekonomi, terutama setelah kedatangan perusahaan-perusahaan Belanda yang tertarik pada tanah subur Deli untuk perkebunan tembakau. Tembakau Deli dikenal sebagai salah satu tembakau terbaik di dunia pada masanya, sehingga menarik banyak investor asing. Kota Medan pun berubah dari desa kecil menjadi kota perdagangan yang ramai, ditandai dengan pembangunan jalur kereta api pertama di Sumatera Utara pada tahun 1880-an yang menghubungkan Medan dengan Pelabuhan Belawan. Medan juga memiliki sejarah sebagai kota multikultural. Komunitas Melayu, Tionghoa, India, dan Eropa hidup berdampingan menciptakan keberagaman budaya yang sangat unik. Kehadiran para pedagang dari berbagai latar belakang ini memperkaya tradisi dan kuliner kota, yang hingga kini menjadi daya tarik utama di kota Medan. Arsitektur kota ini mencerminkan keberagaman tersebut dengan bangunan bergaya kolonial Eropa yang berdampingan dengan rumah-rumah tradisional Melayu dan juga Tionghoa. Perkembangan besar Medan pada awal abad ke-20 juga tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting seperti Jong Avi. Sebagai seorang pengusaha sukses, Jong Avi tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal melalui bisnis perkebunannya, tetapi juga aktif dalam membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah lintas agama. Warisannya hingga kini masih dapat dilihat, salah satunya melalui Jong Avi Mansion, simbol harmoni budaya yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu, Tionghoa, dan juga Eropa. Selain sebagai pusat ekonomi, Medan juga menjadi pusat administrasi penting di Sumatera. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi yang ada di kota Medan, termasuk kantor pemerintah, hotel, dan gedung-gedung perdagangan. Kawasan Kesawan menjadi pusat kota yang sangat ramai, menunjukkan modernisasi kota Medan sebagai bagian dari Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Medan sempat mengalami kemunduran akibat pergolakan politik dan ekonomi. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, Medan kembali berkembang sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Posisi strategisnya sebagai gerbang ke wilayah barat Indonesia menjadikannya pusat perdagangan dan bisnis yang penting hingga saat ini. Hingga kini, Medan tetap menjadi simbol keberagaman dan harmoni. Warisan sejarahnya tidak hanya terlihat dari bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masyun, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang multikultural. Medan terus tumbuh sebagai kota modern tanpa melupakan akar sejarahnya, menjadikannya salah satu destinasi wisata sejarah yang kaya di Indonesia. Jong Avi merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam perkembangan sejarah kota Medan. Berawal sebagai seorang kuli kecil di sebuah toko, Jong Avi bekerja keras, belajar, dan menunjukkan kecerdasannya. Keuletannya juga membuat ia dikenal oleh para pedagang besar, hingga akhirnya ia mendirikan sebuah bisnis sendiri yang kelak menjadikan kekuatan ekonomi besar di Sumatera. Jong Avi lahir pada tahun 1860 dengan nama Jong Fung Nam di distrik Meixian, Guangdong, Tiongkok. Ia juga dikenal dengan nama Jong Hiao Hian. Ia berasal dari latar belakang yang sederhana dan miskin di Tiongkok. Ia bahkan tidak menyelesaikan pendidikannya agar dapat membantu tokoh keluarga bersama saudaranya, Jong Yong Hian. Pada usia 17 tahun, Jong Avi mengikuti jejak saudaranya dan pergi ke Pelabuhan Deli di Sumatera, Hindia Belanda. Saat itu, Jong Yong Hian sudah cukup mapan di Medan. Kedua saudara ini kemudian menjadi sangat sukses dalam membangun bisnis mereka. Mereka juga menjadi sangat berpengaruh karena menjalin hubungan dekat dengan para penguasa Belanda, Kesultanan Deli, serta para pengusaha Tionghoa di Sumatera dan sekitarnya.
Menjelang akhir hidupnya, bisnis Jong Afi meliputi properti, pertambangan, perbankan, kereta api, kelapa, tembakau, teh, karet, kelapa sawit, dan perkebunan gula. Pada tahun 1906, Jong Afi dan saudaranya Jong Yong Hien bermitra dengan Cheong Fat Zet dari Penang untuk membangun Chow Chow dan Sukhou Railway, jalur kereta api pertama di Tiongkok yang dibiayai dan dibangun oleh komunitas Tionghoa perantauan. Karena banyaknya donasi mereka untuk kegiatan filantropi di Guangdong, Jong bersaudara menerima banyak penghargaan dari pemerintahan Kekaisaran Tiongkok. Mereka diangkat ke pangkat Mandarin oleh Permaisuri Dowager Cixi pada tahun 1907. Jong Afi menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Hong Kong. Pada tahun 1911, Jong Afi juga diangkat sebagai Major der Chinesen, menggantikan saudaranya yang telah meninggal untuk memimpin komunitas Tionghoa yang berkembang di Medan. Karena kemampuannya yang tajam dalam bekerja dan menciptakan perdamaian di komunitas, Jong Afi menerima beberapa penghargaan kerajaan dari pemerintahan Belanda, termasuk Orde van de Oranje-Nassau. Ia juga merupakan salah satu pendiri Koninklijke Instituut voor de Toekomst. Sebagai Major der Chinesen, Jong Afi bukan hanya pemimpin yang bijaksana, tetapi juga dermawan. Ia berkomitmen untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada masyarakat Medan secara keseluruhan, tanpa memandang ras atau agama. Ia membangun sekolah, rumah sakit, kuil, gereja, masjid, dan fasilitas umum lainnya di Sumatera, Malaysia, dan Tiongkok. Ia sangat dihormati oleh masyarakat Medan karena sifatnya yang murah hati dalam kepemimpinannya. Jong Afi menikah 3 kali. Istri pertamanya bernama Madame Lai, tinggal di Tiongkok. Pernikahan keduanya dengan Madame Chu dari Penang menghasilkan 3 anak, Jong Kong Leong, Jong Song Yin, dan Jong Kui Yin. Namun istri keduanya meninggal dunia. Istri ketiganya atau istri yang terakhir, yaitu bernama Madame Lim Koi Yap, berasal dari Binjai, Sumatera Utara. Ia menikah dengan Jong Afi yang jauh lebih tua saat usianya 16 tahun. Bersama istri ketiganya, mereka memiliki 7 anak yang bernama Jong Fok Yin, Jong Fa Leong, Jong Qian Leong, Jong Quet Leong, Jong Lai Leong, Jong Si Yin, dan Jong Soeng Leong. Bersama keluarganya, Jong Afi tinggal di rumah besar itu hingga ia meninggal pada tahun 1921. Jong Afi meninggal pada 4 Februari 1921 karena apopleksi atau stroke. Pada hari pemakamannya, ribuan orang berbaris di jalan atau mengikuti peti matinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada dermawan dan pemimpin besar ini. Hingga kini, keturunan Jong Afi tinggal di berbagai belahan dunia. Sejalan dengan filosofi inklusifnya, para keturunannya menikah lintas ras, budaya, dan agama. Sama seperti rumah besar yang ia tinggalkan, keluarganya juga menjadi perpaduan 3 budaya, Tionghoa, Melayu, dan budaya Barat. Rumahnya yang kini dikenal sebagai Jong Afi Mansion adalah cerminan visi dan nilai-nilainya. Dibangun dengan perpaduan arsitektur Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Rumah ini menjadi simbol keharmonisan budaya. Setiap sudutnya menyimpan cerita dari ruang keluarga hingga ruang tamu yang menjadi tempat pertemuan penting. Rumah besar Jong Afi yang memiliki 35 ruangan dan 2 lantai dibangun pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1900. Di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, rumah besar ini memiliki pengaruh arsitektur Tionghoa, Melayu, dan Art Deco. Struktur bangunan ini dirancang dengan mengikuti prinsip Feng Shui. Ruangan-ruangan di dalamnya berada di 4 sisi bangunan dan mengelilingi halaman terbuka di tengah yang melambangkan sumur surga. Ketika seseorang melewati 2 patung granit Singa Fu yang menjaga gerbang utama menuju taman depan, ia memulai perjalanan ke dalam rumah Jong Afi yang dirancang secara unik dan dihiasi dengan seni yang indah. Di atap rumah besar ini, serta di gerbang masuknya masih terlihat sisa-sisa keramik berwarna-warni yang melekat pada ornamen atap. Lantai di tingkat utama yang terawat baik dan berkilau terbuat dari ubin Venetian. Lampu-lampu yang indah di rumah besar ini merupakan perpaduan dari gaya Tionghoa dan gaya Eropa pada masa itu. Langit-langit yang dihiasi memiliki pola asli yang dilukis dengan tangan, termasuk adegan burung phoenix dan kupu-kupu.
Di sayap samping rumah besar ini masih terlihat fresko pada bagian ambang pintu yang menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari masyarakat di Tiongkok. Itulah tadi beberapa sejarah singkat tentang Jong Avi Mansion yang berada di kota Medan. Mungkin dari kalian ada saran tentang kira-kira tempat bersejarah apa lagi yang kita bakal bahas di video selanjutnya? Yuk, jangan lupa cek like, komen, dan subscribe. Terima kasih.